Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Kebas Galeri atau Kevin Sebastian. Pada siang hari ini saya sedang berada di poolnya PO Mansion di Jalan Pidada, Denpasar, Bali. Setelah kemarin saya trip bersama PO Surya Bali SB07 dari Kudus ke Denpasar, saatnya saya kembali lagi ke barat bersama PO Mansion. Teman-teman, hari ini saya mau naik PO Mansion ke kota Kudus. Dan nanti seperti apa keseruan perjalanannya, yuk langsung aja disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Hari ini saya ditemani oleh Mas Taksi teman-teman, yang udah dianterin dari penginapan ke pool PO Mansion ini. Matur suwun Mas Taksi sudah ditemani selama di Bali. Ini kegiatan kru PO Mansion sebelum berangkat. Ini dipimpin langsung oleh ownernya. Doa bersama kru PO Mansion dan ownernya sebelum melepas armadanya berangkat ke tujuan masing-masing. Lalu ini untuk ruang tunggu di pool PO Mansion teman-teman, banyak sekali kursi-kursi kayunya ini. Ruang tunggunya juga nyaman, ada chargernya juga, disediakan juga air free untuk penumpang. Dan ini dia armada yang akan membawa saya menuju barat hari ini dengan nickname-nya Prabu. Ini saya nggak ngincer armada tapi kebagian unit Prabu. Bisnya pakai bodi Jetbus 3 SHD Adiputro dengan sasis Hino RK8 Air suspensi. Ini liverinya livery ciri khas PO Mansion, warna biru muda strip kuning. Jam 12:14 Wita kita diberangkatkan dari pool PO Mansion di Jalan Pidada, Denpasar, Bali. Ini baru berangkat langsung dinyalakan basurinya. Bis ini full basuri teman-teman, siap-siap saja nanti kita akan dengar bunyi telolet basuri di sepanjang perjalanan. Perjalanan dari Denpasar menuju Jepara ini nanti akan ditempuh kurang lebih sekitar 15-16 jam teman-teman, dengan jarak sekitar 800 kilo, 700-800 kilo. Nanti perjalanannya full via Pantura teman-teman. Ngetolnya cuma dari Probolinggo sampai Gresik saja. Untuk kru PO Mansion MT-011 Prabu yang bertugas hari ini, driver pinggirnya ada Pak Badrol, driver tengahnya Mas Koko, dan CO drivernya Mas Nanang ex-BJU. Ini untuk seat PO Mansion teman-teman, seatnya pakai buatan rimba kencana, dilengkapi dengan bantal, selimut bed cover, reclining seat, leg rest, lalu ada colokan di setiap seatnya. Total seatnya ada 30 seat dengan konfigurasi 22 ya. Lalu untuk lover AC-nya sudah lover AC Jetbus 3 dan tentunya dilengkapi dengan colokan USB. Jadi teman-teman bisa ngecas handphone di sepanjang perjalanan. Kemudian di paling belakang dari bis ini tuh dilengkapi dengan smoking area dan toilet teman-teman. Ini fasilitas penumpang yang bisa digunakan selama perjalanan. Ada toilet dan smoking area. Nah, ini toiletnya kita buka. Toiletnya di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini dia untuk toiletnya dari PO Mansion, bersih dan wangi. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Lalu kru membagikan snack teman-teman. Snacknya ini banyak juga ya, nggak kalah kayak PO Surya Bali kemarin. Jadi kita langsung mengarah ke Terminal Mengwi, daerah Badung, Bali teman-teman. Baru habis itu ke Pelabuhan Gilimanuk. Traffic atau lalu lintas
mengarah ke daerah Badung nih teman-teman. Dari Denpasar lumayan padat dan cenderung macet ini. Banyak sekali kendaraan. Jadi ada 3 PO bis yang melayani rute Denpasar Kudus Jepara, yaitu PO Mansion, PO Surya Bali, dan PO Gunung Harta. Yang ketiga bis ini tuh bagus juga pelayanannya. Jam 12:48 WITA kita memasuki daerah Kabupaten Badung, Bali. Sekitar menempuh perjalanan sekitar 35 menitan dari Pul PO Mansion Jalan Pidada Denpasar. Oke, kita sampai di terminal bis Mengwi, Badung, Bali. Di sini kita akan berhenti untuk menaikkan beberapa penumpang, teman-teman. Karena di sini pit stopnya bis-bis Denpasaran yang mau ke arah Jawa dan sekitarnya. Pasti masuk terminal bis Mengwi ini. Kita masuk di shelter nomor 8. Terminal Mengwi, Bali. Jam 12:51 WITA kita tiba di terminal Mengwi, Badung, Bali. Di sini kita bertemu dengan beberapa bis, ada Pahala Kencana, Kramat Jati, Gunung Harta. Jadi 3 unit Gunung Harta, 1 unit PO Kramat Jati, dan 1 unit Pahala Kencana. Nah, ini sekarang teman-teman pasukan Gunung Harta, Cabai Merah Gunung Harta divisi Bali tuh. Tadi 3 unit, sekarang nambah lagi jadi 6 unit. Ini akan diberangkatkan ke Pulau Jawa dan sekitarnya, sampai ada yang ke Jakarta juga. Mantap banget ini yang ke Jakarta, Poris. Nah, ini teman-teman pasukan Gunung Harta Bali. Ada yang ke Jogja, Magelang, Semarang, Jakarta, dan Jepara juga. Kebetulan jamnya pas ini teman-teman, berbarengan. Oke, ini kita berangkat melanjutkan perjalanan kembali dari terminal Mengwi, Badung, Bali jam 13:17 WITA. Setelah berhenti kurang lebih setengah jam untuk menaikkan beberapa penumpang di terminal Mengwi. Kita langsung cus menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali untuk kita menyeberang ke Pulau Jawa. Ini bis Kramat Jati yang parkir bareng di terminal Mengwi tadi, teman-teman. Bis Kramat Jati tujuan Jakarta. Kita akan menikmati perjalanan teman-teman selama 15-16 jam. Dan ini untuk pandangan ke depannya nanti teman-teman ya. Kita melintas di daerah Tabanan. Belok kanan itu ke arah pusat kota Tabanan ya kalau nggak salah. Kita lurus ke arah negara, ke Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Untuk hari ini penumpang bisnya itu full seat teman-teman, 30 seat ya, terisi. Cuma untungnya CDCB-nya tidak terisi, jadinya masih kosong di depan. Nanti kalau itu saya turun ke depan. Untuk harga tiket dari bis ini tuh harganya 330.000, rute Denpasar Kudus Jepara. Nanti sudah mendapatkan snack, lalu free kopi, teh sepuasnya, ada dispenser di dalam bis. Servis makan 1 kali prasmanan. Padahal tadi di Pul Mansion pas lagi nunggu bis itu teman-teman, sudah dibagikan nasi box ayam Kentucky. Jadi penumpangnya dibagiin satu-satu. Jadi hitungannya sih ini servis makannya 2 kali ya. Tiket 330.000, lebih murah 20.000 dibanding Surya Bali kemarin. Surya Bali 350.000. Rata-rata sekarang harga tiket bis tujuan Denpasar Kudus Jepara itu ya kurang lebih sekitar 330 sampai 350. Perjalanan dari Denpasar ke Gilimanuk ini juga lumayan lama teman-teman. Waktunya sekitar 3 sampai 4 jam. Kita cepetin sedikit teman-teman ya, karena lagunya takut kena copyright.
Rata-rata itu kalau bis dari Denpasar berangkat jam 12 siang itu berbarengan sama yang ke arah Jawa ya, semuanya tentunya jam segitu. Misalnya ke arah Semarang, ke arah Jogja, Magelang, ke arah Jepara. Terus sekarang ketambahan sama yang ke arah Jakarta. Ke arah Jakarta sekarang karena udah via tol panjang jadi berangkatnya siang. Kalau zaman dulu tuh ke arah Jakarta berangkatnya tuh pagi semua bis dari Bali tuh. Jam 14.42 ini kita mampir untuk isi solar di SPBU Melaya, daerah Jembrana, Bali. Jadi ini kita isi solar sebelum naik kapal. Takutnya nanti di daerah Banyuwangi itu solarnya habis. Oke, kita udah isi solar. Kita melanjutkan perjalanan kembali dari SPBU Melaya. Akhirnya kita memasuki daerah kawasan Taman Nasional Bali Barat, yang tandanya kita sebentar lagi akan sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Ini jam 4 sore teman-teman, kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ini saya turun dari bis karena bisnya berhenti. Infonya tuh kita lagi mau nunggu kapal teman-teman, kapalnya belum sandar, jadi kita harus menunggu untuk kapalnya bisa sandar. Kita bergerak lagi teman-teman, pindah parkir, ini mengarah ke dermaga berapa ya, dermaga 3 apa 2 kalau nggak salah. Kita bareng Gunung Harta Tronton yang ke Semarang teman-teman, mungkin kita satu kapal nanti. Dari tadi saya belum ketemu Surya Bali, padahal sama-sama kita tujuannya ke Kudus Jepara ya. Mungkin masih di belakang, nggak tahu udah di depan. PO Surya Bali belum kelihatan ini. Oke, kita parkir lagi, berhenti di dermaga 2 teman-teman untuk menunggu kapalnya sandar bareng Gunung Harta Tronton. Nah ini bis yang saya naiki, Mansion MT-011 Prabu, ganteng juga ini bisnya. Sama truk-truk juga nih yang mau nyebrang ke Banyuwangi. Kita udah naik kapal teman-teman. Tadi saya skip videonya pas bisnya masuk kapal karena ada masalah kameranya. Nah ini saya video sewaktu sudah berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk. Jam 18.12 WIB kita bersandar tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah ini pergantian waktu dari Wita ke WIB, otomatis waktunya lebih lambat WIB ya teman-teman, lebih lambat 1 jam dibanding Wita. Kita keluar dari kapal, ini dipandu dengan Mas Nanang di depan. Oh ya, begitu keluar dari kapal teman-teman, ini drivernya sudah ganti, yaitu Mas Koko yang di balik kemudi, driver tengah. Drivernya lebih muda dibanding yang pertama tadi, Pak Badrol. Selamat datang kembali di Pulau Jawa, yeay. Kita belok kanan ke arah jalur Pantura Situbondo sampai Probolinggo. Kalau belok kiri itu ke arah pusat kota Banyuwangi atau daerah Muncar. Bisa juga ke arah Jember, Lumajang. Via selatannya deh kalau belok kiri itu. Melintas jalur Pantura Banyuwangi Situbondo, kita bareng Gunung Harta Tronton GH032. Ketemu Akas arah
Surabaya Madura. Ini lepas dari Pelabuhan Ketapang, saya langsung turun untuk rekam di kursi CDCP teman-teman, karena biar pandangannya agak jelas ya. Enggak ngerokok aku, Mas. Ngerokok enggak. Oke. Terus maju pantang mundur terus. Terus kosong. Kita memasuki kawasan hutan Baluran teman-teman, dari Banyuwangi ke Situbondo arahnya. Nah, di jalur ini tuh sangat minim sekali penerangan, jadi harus ekstra hati-hati pokoknya, karena kanan kiri itu hutan, jarang ada lampu. Ini kita lewatnya gantian teman-teman, karena di depan ada truk yang mogok sepertinya. Memang di kawasan hutan Baluran ini banyak sekali terjadi kayak truk mogok atau truk rusak, pecah ban, pecah as. Jadi kita lewatnya ganti-gantian, buka tutup gitu teman-teman. Terus nanti kita banyak melihat kalau orang-orang yang jagain truk itu, yang truk yang mogok. Mas Koko on duty, kita ngeblong kanan truk-truk Pantura. Nanti setelah ini kita mau masuk rumah makan teman-teman untuk istirahat servis makan 1 kali. Habis itu udah nggak berhenti lagi, langsung jos ke arah Kudus Jepara. Kita melewati rumah makannya PO Gunung Harta teman-teman, di daerah Bajulmati, rumah makan Sumber Harta Baru. Ada bis wisata Bali Radiance lagi berhenti. Jam 19:18 kita melintas di kota Situbondo. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari Pelabuhan Ketapang. Lalu kemudian jam 19:48 kita istirahat di rumah makan Curin, daerah Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur. Kita berhenti di sini untuk istirahat servis makan teman-teman. Oke, kita cus masuk ke rumah makan. Ini dia untuk menu servis makan disajikan oleh PO Mansion di rumah makan Curin, Pasir Putih, Situbondo. Ini menu makan malamnya teman-teman untuk penumpang. Ada bakso sama nasi rames. Lauknya ada ayam, ikan, sayur ada. Nah, ini untuk makan malam saya pada malam hari ini. Saya hanya ngambil menu nasi pakai ayam Kentucky, bakso, dan minumnya es teh manis. Setelah istirahat kurang lebih 30 menit, kita melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan Curin di daerah Pasir Putih, Situbondo teman-teman. Kemudi masih dipegang oleh Mas Koko. Di depan kita bertemu dengan Gunung Harta Sleeper atau Suites Kombi tujuan Yogyakarta. Ini juga dia baru selesai istirahat servis makan dari rumah makan Sumber Harta Baru tadi.
Di sebelah kanan kita melewati rumah makan Bali 2. Terlihat ada bus Setiawan yang sedang istirahat servis makan. Gunung Harta switch kombi diplong kanan oleh Mas Koko. Akhirnya bisa dibalap juga Gunung Hartanya. Ketemu sama bis Keramat Jati yang tadi di Terminal Mengui teman-teman. Ketemunya di daerah Besuki ini, mau masuk Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Dia ke arah Jakarta, berarti perkiraan besok siang nyampe Jakarta. Mahal tiketnya, dia harganya 670 atau 700 ribu teman-teman. Di sebelah kanan ini kita melewati rumah makan Utama Raya teman-teman, di daerah Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Rumah makan Utama Raya terkenal dengan rumah makan yang banyak bis-bis pariwisata yang berhenti di sana. Melewati perbatasan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur teman-teman. Kita meninggalkan Kabupaten Situbondo dan masuk Kabupaten Probolinggo. Ini sebentar lagi kita mau lewat PLTU Paiton. Nah, itu sudah terlihat cahaya-cahaya dari PLTU Paiton teman-teman. PLTU terbesar di Indonesia. Malam ini dari tadi untuk ke arah barat jarang ketemu bis ya teman-teman. Malah banyak ketemu truk-truknya ini. Aduh, truknya rapat banget malam ini ke arah barat. Ada bis pariwisata ini sedang berhenti. Bis apa nih? Oh, nggak kelihatan namanya. Jam setengah 10 malam kita masuk di daerah Kraksaan. Kraksaan ini adalah kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang menjadi pusat pemerintahan juga pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Barangkali ada teman-teman yang dari Kraksaan yang lagi nonton video ini bisa absen di kolom komentar ya. Kita belok kiri untuk ke arah gerbang tol ya teman-teman, gerbang tol Probolinggo. Kalau kita lurus tadi itu ke arah pusat kota Probolinggo. Nah, ini sekarang kita sudah berada di jalan tol Probolinggo Surabaya teman-teman, tol panjang. Nanti kita ngetol sampai Gresik daerah Kebomas, baru nanti lewat jalur biasa lagi alias jalur Pantura ke arah Kudus Jepara. Tadi kita masuk tolnya melalui gerbang tol Probolinggo Timur di daerah Leces.
Jam 11 malam kita melintas gerbang tol Kejapanan, Kabupaten Pasuruan. Hanya 1,5 jam teman-teman dari Probolinggo Timur ke Pasuruan ini, Japanan. Jalan tol Waru ke arah Gresik. Ini jalan tolnya sepi banget, udah tengah malam teman-teman. Jarang ada kendaraan yang melintas. Jam setengah 12 malam kita melintas gerbang tol Waru, daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Kita udah masuk daerah Sidoarjo, Surabaya, habis itu ke arah Gresik, teman-teman. Gresik, lewat Tuban, Lasem, Rembang, Pati, sampai dengan Kudus. Lihat di spion teman-teman, ini ada bis di belakang kita. Kelihatan banget meriah, ada lampu strobonya. Bis apakah itu? Wow, ternyata HR teman-teman, Pewarianto 154 Pujakesuma. Tapi dia arah kemana ya? Oh, arah ke Madura. Iya, dia dari Jakarta mau ke arah Tanjung Perak, habis itu ke arah Madura teman-teman. Edian kita ketemu di sini. Jam 12 malam ini kita melintas di gerbang tol Tandes Barat. Jadi bis ini nggak keluar Surabaya ya teman-teman, jadi langsung ke arah Gresik untuk ke arah jalur Pantura, Tuban. Sepi banget teman-teman tolnya, jadi ngantuk ya. Karena sepi jadi udah berasa ngantuknya. Jam 00:20 akhirnya kita exit gerbang tol Manyar. Ini udah masuk daerah Gresik. Jadi tolnya hanya sampai sini teman-teman. Setelah itu kita lewat jalur biasa lagi. Ini setelah keluar tol Manyar, kita belok kiri ke arah apa ya ini daerahnya. Jadi kita nggak lewat terminal Bunder teman-teman, kayak naik Surya Bali kemarin. Oh iya, lihat di maps ini jalurnya jalur Gresik Tuban via Bungah teman-teman. Jadi kayaknya nggak lewat Lamongan ya. Banyak sekali sekarang bis-bis yang lewat jalur sini. Kayak naik Surya Bali udah 2 kali saya lewat jalur Bungah ini. Udah nggak lewat Lamongan lagi. Mungkin karena macet ya. Emang biangnya di sana tuh jalur macet tuh, Lamongan Babat. Wah, pas lewat jalur Bungah tadi saya memutuskan untuk kembali ke seat saya teman-teman untuk tidur. Nah ini bangun-bangun udah di daerah Rembang teman-teman. Udah di jalur Pantura Rembang. Rasanya dingin sekali ini. Menggigil saya. Untung aja ini selimutnya tebel banget. Selimut bed cover.
Sekarang jam 5:30, ini udah masuk di daerah Pati Bumi Minatani. Sebentar lagi udah mau sampai Kudus. Untung aja jalur ini nggak macet ya teman-teman, jadi bisa cepet. Biasanya macet perbaikan jalan, karena beberapa titik di jalur Pantura ini banyak jalur yang sedang dicor, yang sedang diperbaiki. Meninggalkan Kabupaten Pati, ini masuk Kabupaten Kudus teman-teman. Dan sebentar lagi saya akan bersiap-siap untuk turun dari bis ini. Akhirnya jam 5:40 saya tiba dengan selamat di kota Kudus, Jawa Tengah. Saya turun di depan terminal Jati Kudus. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk PO Mention, pelayanannya oke dan recommended banget teman-teman yang dari Denpasar, Bali mau ke Kudus atau Jepara bisa nyobain nih PO Mention. Total perjalanan dari Denpasar ke Kudus pas 16 jam sesuai dengan perkiraan. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Bye bye.